Good morning, we meet again in my channel. Oke, kali ini saya akan membahas lagi tentang masih seputaran LOA ya. Tapi ini lebih spesifiknya tentang search your dream. Mencari apa yang kamu inginkan, apa yang kamu impikan. Di video-video saya sebelum-sebelumnya, saya berasumsi kalau kalian sudah memiliki apa yang ingin kalian ask. Kalau kita pakai rumus LOA yang ask, believe, dan juga receive, berarti saya berasumsi kalau kalian sudah memiliki impian kalian, apa yang kalian inginkan. Tapi terkadang mencari impian itu tidak semudah itu. Banyak di antara kita yang masih berubah-ubah keinginannya, masih belum bisa, kalau di video kemarin istilahnya masih belum bisa konsisten, masih belum bisa menetapkan pilihan apa sih yang saya inginkan, mau kemana saya sebenarnya. Oke. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan ketika kita masih belum menemukan apa sih yang kita inginkan, tujuan kita ini mau kemana? Caranya sangat sederhana, yaitu adalah mulailah dengan mencari. Oke. Jika kalian nonton film The Secret, maka di bagian-bagian akhir akan disebutkan bahwa sebagian besar kehidupan kita, dari perjalanan hidup kita sepanjang itu, sebagian besarnya adalah kita pakai untuk mengumpulkan data. Data itu untuk apa? Data itu adalah untuk menentukan apa sebenarnya yang kita inginkan. Dan sebetulnya kalau LOA dan rumus yang kita pakai ask, believe, dan juga receive itu sebenarnya itu hanyalah tools atau alat untuk kita menentukan apa yang kita inginkan. Karena manusia itu selalu punya keinginan yang gak terbatas, tapi kita harus punya prioritas dulu, mana yang mau kita dahulukan, A, B, C, dan D. Dan dari situ nanti kita akan membuat, ibaratnya seperti kalau di video-video saya sebelumnya, saya pernah menganalogikan tentang rasi bintang ya. Bagaimana di langit malam itu yang penuh dengan bintang, orang-orang zaman dahulu bisa membayangkan, menarik garis dari titik-titik bintang itu sehingga terciptalah apa yang kita sebut dengan rasi bintang sekarang. Dan kita akan membuat hal yang sama ketika kita menemukan apa yang kita inginkan. Misal, untuk saya pribadi, saya starting YouTube channel seperti sekarang ya. Saya membuat channel YouTube saya sekarang sendiri. Dari sini mungkin dari titik ini saya nanti akan dibawa ke titik yang lainnya. Atau kalau saya boleh cerita tentang perjalanan saya sudah lulus SMA dari 10 tahun yang lalu ya. Itu perjalanannya sangat panjang sehingga saya memantapkan diri saya untuk starting YouTube channel saya sendiri. Temanya motivasi, karena saya ingin berbagi dengan teman-teman sekalian yang nonton video ini bahwa impian itu penting. Start everything with a dreams. Karena banyak sekali yang meremehkan impian itu sendiri. Karena itu kita akan membuatnya sama seperti kita membuat rasi bintang itu. Saya pun begitu, mulai dari lulus sekolah, saya mulai membuat satu titik di situ. Bahkan jauh sebelum itu, mulai dari saya lahir, pertemuan saya dengan teman-teman saya, dengan orang-orang di sekitar saya, itu menggabungkan titik itu, hingga akhirnya menjadi siapa saya sekarang. Dan itu pilihan kamu, karena kita akan selalu dihadapkan oleh banyak pilihan. Dan jujur saya mau mengatakan, tidak ada pilihan yang benar, tidak ada pilihan yang absolut benar di sini. Semua pilihan itu tentu punya konsekuensinya. Dan semua pilihan itu, apakah kita memilih ingin menjadi A, apakah kita ingin menjadi B, apakah kita ingin menjadi seorang akademisi, apakah kita ingin menjadi seorang wira swastawan, bisnismen, ataukah kita ingin menjadi seorang seniman, tidak ada pilihan yang absolut benar di situ. Tapi itu adalah pilihan. Dan di tengah belantara ketidakabsolutan, keabstrakan ini, apa yang menjadi pegangan kita dalam menentukan apa yang kita inginkan? Jawabannya sederhana. Your feelings
Kalau di istilahnya the secret itu ya, your feelings, perasaan kamu. Apapun itu yang membuat kamu merasa happy, merasa bahagia, pergilah ke sana. Karena nggak mungkin kita merasa happy dan merasa bahagia terus kita melakukan tindak kejahatan. Itu bukan emosi positif. Saya bisa pastikan itu bukan emosi positif. Alasannya kenapa? Karena kita sejak kecil, sejak kita lahir, sebenarnya ada nurani. Itu adalah feeling kita. Itu adalah nurani itu adalah feel dasar kita. Misal ketika ada anak kecil yang menyakiti, tidak sengaja menyakiti temannya, dia pasti akan merasa bersalah. Entah dia ikut nangis, entah dia juga mungkin defense karena sudah ada doktrin yang ditanamkan di kepalanya bahwa dia kalau dia membuat salah, dia mungkin akan dimarahi oleh orang tuanya. Jadi dia defense, tapi dalam hatinya dia gemetaran, dia takut. Itu yang disebut nurani. Kita sudah ada program dasar seperti itu pada dasarnya. Jadi kalau kita misalkan, kalau ada misalkan emosi kita ingin melakukan sesuatu yang negatif, sesuatu yang buruk dalam tanda kutip, itu berarti pasti sudah ada hal yang melatar belakanginya. Entah itu emosi negatif seperti marah, emosi, dendam dan lain sebagainya, sehingga luapan-luapan seperti itu ingin kita lampiaskan dalam bentuk yang asal, yang penting terlampiaskan. Tapi jika itu benar-benar emosi positif kalian nggak akan diarahkan ke situ. Kalian akan diarahkan ke sesuatu yang membuat kalian merasa bahagia. Share, berbagi, love, cinta, atau apapun itu, suatu emosi yang membahagiakan itu, itulah yang akan menjadi tujuan kalian. Tujulah ke arah situ, karena gak ada yang lebih penting di dunia ini selain menemukan kebahagiaan itu sendiri. Kalau saya boleh cerita, dulu sekali ada seorang seniman yang ditanya ketika dia masih sekolah, masih kecil. Dia ditanya, dia disuruh bikin makalah gitu ya, atau mungkin paper gitu, tentang apa yang ingin kamu lakukan ketika kamu sudah besar. Semua teman-temannya bilang kalau dia ada yang pengen jadi polisi, ada yang pengen jadi tentara, ada yang pengen jadi dokter, ada yang pengen jadi astronot, dan banyak lainnya. Dia hanya menuliskan satu kata, bahagia. Dan semua teman-temannya sama gurunya bingung sama yang dia tulis. Dia bilang, bahkan banyak yang bilang juga ke dia bahwa kamu gak ngerti ya apa yang ditanyakan di sini, apa yang tugas yang kita kerjakan di sini, apa kamu gak ngerti ya? Dia jawab, justru kalian yang gak ngerti kehidupan. Di sini ingin saya tekankan bahwa feeling kalian, your guide, your compass in life, your feeling, itu pasti akan membawa kalian pada hal-hal yang membahagiakan kalian. Mungkin hal itu bukan kebahagiaan secara materi ya. Saya sekali lagi mengingatkan bahwa keuntungan, jika kita melihat di video saya sebelumnya, kita sebenarnya segala sesuatu dari sudut pandang yang menguntungkan kita. Keuntungan di sini jangan pernah dilihat dari materi. Keuntungan di sini banyak, sama seperti kebahagiaan. Jangan dilihat dari materi, tapi lihat kebahagiaan kalian, karena bahagia itu banyak. Cinta, kepuasan ketika kita berhasil melakukan sesuatu. Terkadang justru ketika orang sudah mendapatkan begitu banyak materi, dia malah bingung apa yang akan dia lakukan. Dan apakah itu kebahagiaan? Kalian tanyakan sendiri pada diri kalian, karena tidak ada jawaban yang absolut benar di dunia. Tapi kalian pilih mana yang lebih banyak manfaatnya, mana yang lebih banyak keburukannya. Disitulah kita menempatkan fleksibilitas kita untuk bisa memahami setiap fenomena dari mana yang lebih banyak manfaatnya, mana yang lebih banyak keburukannya. Begitu juga dengan tujuan kita. Follow your bliss, sekali lagi. Find your purpose in life. Cari itu, temukan itu. Dan apa pegangan kita untuk menemukan apa yang kita impikan, apa yang kita inginkan yang sebenar-benarnya. That's your emotion. Itu adalah emosi kamu. Itu adalah your feeling, perasaan bahagia kamu. Jadi saya tekankan di sini, start
with search what you want. Mulailah dengan mencari apa yang kamu inginkan, apa yang Anda benar-benar mau, apa yang benar-benar membuat Anda bahagia. Start with searching it. Kita akan menghabiskan waktu usia kita dengan mengumpulkan data-data itu to find what we really want, apa yang benar-benar kita inginkan. Tapi mungkin kelihatannya seperti sia-sia, atau apa gunanya kita menghabiskan hidup kita untuk mencari hal semacam itu. Karena di sana seperti orang-orang dulu membuat rasi bintang di antara miliaran bahkan jumlah yang tak terhingga dari bintang di langit. Mereka membuat pola dari suatu keabstrakan. Begitu juga hidup kita yang begitu melebar dan sangat luas, dunia yang seluas ini. Kita harus membuat polanya, dan itu pilihan kalian, pilihan saya pribadi, pilihan Anda pribadi, pilihan kita semua. Karena itu saya sering mengingatkan juga bahwa I know you can. Saya tahu kalian punya potensi dan kompetensi yang luar biasa untuk mencapai apapun yang kalian inginkan. Jangan buang-buang itu untuk emosi negatif yang membuat kalian semakin jauh dari tujuan hidup kalian. Oke? Search your way, search your purpose. Saya Cornelius Hadi Rianto. We meet again in the next video. Thank you.